warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Zakiatul Fajriyah, panggil saja Ibu Zakia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang anabolisme, khususnya pada bahasan fotosintesis. Oke, sebelum kita membahas tentang anabolisme, Ibu akan merekam ulang, kembali dulu ke metabolisme, barangkali adik-adik lupa ya. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Jadi metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Khususnya ya dia memerlukan energi atau mengeluarkan energi. Nah, proses metabolisme ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme disebut juga sebagai reaksi energonik, sedangkan katabolisme disebut juga sebagai reaksi eksergonik. Kenapa dikatakan reaksi energonik? Karena dia memerlukan sebuah energi, memasukkan sebuah energi, memasukkan sebuah energi. Sedangkan katabolisme adalah reaksi eksergonik, X keluar ya, jadi dia mengeluarkan sebuah energi. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas anabolisme ya. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses ini memerlukan sebuah energi. Proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kita analogikan, kita mau membangun sebuah rumah. Untuk membangun sebuah rumah, kita membutuhkan material-material sederhana. Material-material kecil berupa batu, air, pasir, semen, ya kan, bata. Nah, batu, semen, pasir, air, dan bata ini adalah kita analogikan sebuah senyawa sederhana yang kemudian diproses, dibangun menjadi sebuah bangunan rumah gitu kan. Bangunan rumah ini adalah senyawa yang kompleksnya itu. Jadi proses menyusun senyawa yang sederhana kecil menjadi senyawa yang lebih kompleks gitu kan. Nah, pada anabolisme ini contohnya adalah fotosintesis ya. Adapun contoh dari reaksi anabolisme ini adalah ada fotosintesis dan kemosintesis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fotosintesisnya. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Nah, pada proses penyusunan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih penyusunan senyawa organik ini dia memerlukan karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, cahaya matahari, cahaya, dan kloroplas. Dilihat dari katanya aja ya, fotosintesis. Foto itu adalah cahaya, sintesis. Dia mensintesis cahaya, memerlukan sebuah cahaya, energi cahaya untuk dapat menyusun sebuah senyawa yang lebih kompleks lagi. Konsep dasar pada fotosintesis ini adalah reaksi fotosintesis, yaitu CO2 plus H2O direaksikan menjadi C6H12O6 plus O2. Nah, CO2 dan H2O ini adalah senyawa sederhana, kemudian direaksikan menjadi senyawa lebih kompleks, yaitu glukosa. Glukosa ini adalah C6H12O6 dan oksigen O2. Teman-teman ketahui bahwa fotosintesis ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dia terjadi di grana, khususnya di membran tilakoid ya, karena grana itu adalah tumpukan dari tilakoid itu. Sedangkan reaksi gelap dia terjadi di stroma. Pada reaksi fotosintesis ini kan terdapat dua macam reaksi ya, ada reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang ini memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak. Nah, pada reaksi kimia CO2 plus H2O direaksikan menjadi C6H12O6 plus O2. H2O ini pasangannya adalah O2. H2O kemudian dipecah menjadi O2. H2O dipecah menjadi O2 ini terjadi pada reaksi terang, karena pada prosesnya ini dia dinamakan fotolisis. Fotolisis itu adalah proses pemecahan H2O dengan menggunakan matahari ya, dengan cahaya matahari menjadi O2. Sedangkan reaksi kimia CO2 ini menjadi C6H12O6. CO2 ini
terdapat pada stroma, termasuk ke dalam reaksi gelap karena dia tidak memerlukan cahaya matahari. CO2 ini kemudian dirubah menjadi C6H12O6 atau glukosa. Kalau adik-adik masih bingung, kok bisa ada CO2 gitu? Kenapa bisa ada CO2? Kenapa bisa ada H2O? Dari mana mereka datangnya? CO2 itu datangnya dari udara ya, dia masuk melalui stomata, melalui katup yang bernama stomata. Kemudian dia masuk ke dalam kloroplas. Sedangkan H2O atau air, dia itu berasal dari tanah, diserap oleh pembuluh angkut bernama silem. Pembuluh kayu, silem, kemudian diangkut ke atas sampai ke dalam daun. Sampai ke daun, kemudian dia masuk ke dalam kloroplas untuk dapat menjadi bahan untuk fotosintesis tentunya. Kita lihat ini organel kloroplas ya. Kloroplas ini terdapat di bagian daun karena fotosintesis ini kan terjadi di organel kloroplas ya. Kita ambil sebuah daun dipotong, dilihat lagi, diperkecil, diperbesar ya. Nih sel tumbuhan, di dalamnya ada salah satu pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan itu kan dia ada dinding sel. Sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan sel hewan tidak ada ya. Sel tumbuhan ada kloroplas, sedangkan sel hewan tidak ada. Karena pada tumbuhan dia dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi di dalam organel kloroplas. Kita kupas satu persatu apa itu struktur yang ada di dalam kloroplas. Selubung luar merupakan membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Ini namanya selubung luar nih. Dilihat gambar sebelah kiri ya, ini paling luar, ini ada selubung luar, ada membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalam dan membran luar ini dipisahkan oleh ruang antar membran. Membran luar, membran dalam, dan ruang antar membran ini dinamakan sebagai selubung luar. Membran terluar ini ibaratnya apa ya? Kulit ya, kalau di dalam tubuh manusia itu kulit, dia lapisan paling luar, dia tempat keluar masuknya zat. Oleh karena itu dia sifatnya permeable karena bisa dilalui oleh zat. Kemudian tilakoid ini merupakan apa ya? Membran, sistem membran yang bentuknya kantung-kantung pipih. Dia berisi klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik lainnya. Tilakoid ini merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Nih, tilakoid ini adalah kepingan ini. Kepingan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kepingan, satu keping itu namanya tilakoid. Nah, proses fotosintesis ini terjadi di dalam tilakoid, khususnya di dalam membran tilakoidnya ya. Oke, kemudian grana. Grana itu adalah tumpukan dari tilakoid ini. Ini kan ada keping 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau disatukan itu tumpukan tilakoid ini namanya grana. Biasanya kalau di soal-soal biologi itu fotosintesis terjadi di mana? Jarang sekali di dalam kunci jawabannya itu ditulis tilakoid. Biasanya ditulisnya di grana. Kalau ada soal di manakah tempat terjadinya proses reaksi terang, ya terjadi di grana. Oke, khususnya membran tilakoid ya. Stroma merupakan cairan koloid di luar tilakoid yang mengandung enzim-enzim dan bahan kimia seperti gula dan asam-asam organik. Stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap pada proses fotosintesis. Nah, stroma ini. Setelah membran dalam itu kan ada apa yang warnanya putih. Seperti cairan ya, warna putih deh. Ini stroma. Stroma ini merupakan tempat terjadinya reaksi gelap pada proses fotosintesis. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan pabrik produksi protein atau sintesis protein. Jadi untuk memproduksi sebuah protein atau mensintesis protein itu memerlukan organel sel bernama ribosom. Kemudian ada DNA plastid. DNA plastid merupakan gen pembawa sifat pada plastid tumbuhan, berfungsi untuk proses replikasi kloroplas dan pembelahan sel.
Dan plastoglobula merupakan senyawa kimia yang berada di dalam kloroplas tumbuhan, terdiri dari lipid yang berbentuk globul. Nih, DNA kloroplas ini yang seperti benang-benang kusut ini adalah DNA plastid di DNA kloroplas. Sedangkan yang hitam, bulat hitam ini namanya plastoglobula. Ini merupakan isinya tuh lipid ya, lemak. Lipid itu lemak yang berbentuk globul. Sistem merupakan unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Fotosistem terdiri atas kompleks antena, protein, dan molekul organik lainnya yang terdapat dalam membran tilakoid. Fotosistem ini adanya di membran tilakoid, teman-teman, karena dia merupakan sebuah unit yang akan menangkap foton atau cahaya yang kemudian akan digunakan sebagai energi untuk dapat berfotosintesis. Digunakan sebagai energi pada reaksi terang tentunya. Fotosistem terbagi menjadi dua macam, yaitu fotosistem 1 yang memiliki klorofil A sebagai pusat reaksi yang mampu menyerap cahaya merah dengan panjang gelombang 700 nanometer atau dikenal sebagai P700. Sedangkan dan ada fotosistem 2 ya. Fotosistem 2 ini memiliki klorofil A sebagai pusat reaksi yang mampu menyerap cahaya merah dengan panjang gelombang 680 nanometer atau dikenal sebagai P680. Jadi dalam proses fotosintesis ini pada reaksi terang ya, ada yang namanya fotosistem 2 dan fotosistem 1. Reaksi terang adalah reaksi yang merubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Reaksi terang terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Memerlukan H2O, ADP, dan cahaya matahari. Hasil akhir dari reaksi terang ini adalah NADPH, ATP, dan O2. Terdapat dua rute aliran elektron dalam reaksi terang, yaitu siklik dan non-siklik. Reaksi non-siklik dimulai dari foton cahaya. Foton itu cahaya masuk ke dalam, ditangkap oleh fotosistem 2. Kemudian ketika cahaya ditangkap oleh fotosistem 2 akan ada elektron yang tereksitasi ke atas. Elektron ini tereksitasi ke atas, kemudian ditangkap oleh akseptor primer. Nih, akseptor primer ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron ini akan terjadi sebuah transfer elektron. Dia akan melalui PQ, kompleks sitokrom, dan PC. Oke, sebelum kesana kita bahas dulu. Ketika pada fotosistem 2 ya, ketika elektron ini tereksitasi ke angkat, apa yang terjadi? Pada fotosistem ini kan elektronnya sudah keangkat ya, berarti kan dia kekurangan elektron kan. Untuk dapat mengisi kekurangan itu, akhirnya dia melakukan fotolisis atau pemecahan H2O menjadi 2H plus setengah O2, dan dia akan menghasilkan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan dari fotolisis ini akan otomatis masuk ke dalam fotosistem 2, mengisi kekurangan elektron itu. Kemudian O2-nya kemana? O2-nya itu akan keluar melalui stomata menjadi oksigen ya kan. O2 kan oksigen ya, dia keluar melalui stomata. H2 plusnya kemana? H2 plus hasil dari fotolisis ini akan ikut kemudian nanti bertemu di pada proses reduksi NADP+. Oke, sebelum kesana kita bahas dulu. Elektron dari fotosistem 2 tereksitasi ke atas, ditangkap oleh akseptor primer, kemudian melakukan proses transport elektron melalui PQ, kompleks sitokrom, dan PC, kemudian sampai ke fotosistem 1. Nah, pada proses transport elektron ini dia akan menghasilkan sebuah ATP, adenosin trifosfat. Dari mana ATP ini berasal? Karena ada penambahan fosfat pada ADP. ADP, adenosin difosfat, 2 fosfat ya, difosfat kan 2, ditambah 1 fosfat menjadi 3 kan, menjadi adenosin trifosfat. 2 fosfat ditambah 1 menjadi 3, jadi ATP. ADP ditambah 1 fosfat menjadi ATP. Oke, seperti itu. Jadi hasil dari transfer elektron ini adalah adenosin trifosfat. Oke, kemudian si elektron ini sampai ke fotosistem 1. Kemudian ketika sampai di fotosistem 1, cahaya masuk, kemudian elektron tereksitasi ke atas. Elektron tereksitasi ke atas ditangkap oleh
akseptor primer. Nah, pada fotosistem ini tidak ada fotolisis ya, tidak ada fotolisis karena ini sudah masuk ke fase siklik ya. Yang tadi fotosistem 2 ke fotosistem 1 ini reaksi non siklik karena tidak ada siklus. Oke. Di fotosistem 2, di fotosistem 1 ini elektron tereksitasi ke atas, ditangkap oleh akseptor primer, kemudian terjadi transfer elektron. Akhirnya mereka bertemu dengan reduktase NADP plus reduktase atau sebuah enzim yang akan mereduksi NADP plus dan 2H+. 2H+ ini terjadi 2H+ ini dari mana? 2H+ ini dari hasil fotolisis tadi, fotolisis di fotosistem 2. 2H+-nya akan direaksikan dengan NADP+. Oke, hasil fotolisis yang di fotosistem 1 ini elektronnya kan H2O dipecah menjadi 2H+ plus setengah O2 dan 2 elektron. 2 elektron ini akan otomatis masuk ke fotosistem 2. O2-nya setengah O2 akan keluar melalui stomata jadi oksigen ya kan. Kemudian 2H+-nya akan ikut dan direaksikan dengan NADP+. NADP+ ditambah 2H+ direduksi ya oleh enzim NADP+ menjadi NADPH plus H+, dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan mengisi kekosongan yang ada di fotosistem 1. Siklusnya seperti itu. Terus ketika ada cahaya masuk lagi juga, dia akan tereksitasi ke atas elektronnya. Kemudian ditangkap oleh akseptor primer, direduktasi, ada reduktasi NADP plus dengan 2H+, elektron hasilnya adalah elektron, dia akan kembali lagi ke fotosistem. Kemudian seperti itu terus, segitiga ya panahnya tuh dari situ. Fotosistem, elektron tereksitasi ke atas, kemudian ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dia bertemu dengan NADP plus reduktase atau enzim yang akan mereduksi NADP plus menjadi 2H+, kemudian menghasilkan elektron juga. Elektron ini akan otomatis masuk ke fotosistem 2. Begitu pun selanjutnya. Ini dinamakan dengan proses siklik, reaksi siklik, karena bersiklus ya. Yang fotosistem 2 kenapa dia tidak dinamakan sebagai siklik? Kenapa dia dinamakan sebagai non siklik, reaksi non siklik? Karena tidak ada siklus yang terjadi di situ. Ketika pada fotosistem 2, ketika elektronnya terangkat ke atas, maka dia akan otomatis melakukan fotolisis atau pemecahan air ya, H2O menjadi 2H+, setengah O2 dan elektron. Elektron dari hasil fotolisis ini akan otomatis masuk ke dalam fotosistem 2. Itulah kenapa dia dinamakan reaksi non siklik, karena tidak ada siklus di dalamnya. Sedangkan pada fotosistem 1 ini dia dinamakan reaksi siklik karena ya siklusnya seperti itu. Elektron dari hasil reduktasi NADP itu akan masuk ke fotosistem, kemudian akan tereksitasi, ditangkap oleh akseptor, kemudian direduksi lagi, elektronnya masuk lagi ke fotosistem 1, begitu terusnya. Sekarang kita beralih ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini adalah tahapan fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari dan terjadi di dalam stroma. Memerlukan ATP, NADPH, dan CO2. Hasil akhirnya adalah gliseraldehid trifosfat, ADP, dan NADP+. Yang kita lihat gambar. Nah, perlu diingat pada reaksi gelap atau siklus Kelvin ini terdapat 3 proses, yaitu fiksasi atau pengikatan, kemudian reduksi, dan regenerasi. FRS. Sekarang kita lihat gambar sebelah kiri ya. Ini lihat gambar sebelah kiri. Ada 3 molekul CO2. Proses ini dinamakan fiksasi. Kenapa? Karena dia mengikat ya. CO2 ini diikat oleh pengikatan CO2 oleh senyawa RuBP atau ribulosa bifosfat. Nama lain dari RuBP ini adalah ribulosa 1,5 bifosfat.
3 molekul CO2 berikatan dengan 3 molekul RUBP menjadi 6 molekul trifosfoglycerol atau 6 molekul PGA. Nah, ini 6 molekul PGA kan. 3 tambah 3 6 molekul trifosfoglycerat. Kemudian 6 molekul PGA ini kemudian dirubah menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat karena ada penguraian 6 ATP menjadi 6 ADP. Nah, setelah enzim Rubisco ini mengikat CO2, dia dirubah menjadi 6 molekul fosfoglycerat. Kemudian 6 molekul fosfoglycerat ini dirubah menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Nah, pada perubahan ini dia memerlukan sebuah ATP. Ada ATP yang masuk. 6 ATP dirubah menjadi 6 ADP. Kenapa? ATP itu kan trifosfat ya, fosfat. Ada 3 fosfat, kemudian dirubah menjadi ADP, menjadi 2 fosfat. Kemana satunya? Ya ini, menjadi bifosfoglycerat. Ini kan yang di atas ini kan 6 molekul fosfoglycerat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Bi itu kan 2. Yang tadinya 1 fosfoglycerat, gliserat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Karena P-nya itu ada di molekul 1 dan 3. Seperti itu. ATP-nya dari fosfatnya dari mana? Fosfat itu dari ATP yang kemudian dirubah menjadi ADP. Dikurangi ATP 3 dikurangi 1 ya. Dikurangi 1 masuk ke sini menjadi ADP. Nah, kemudian 6 molekul 1,3 bifosfoglyceratnya ini akan dirubah menjadi 6 molekul gliseraldehid trifosfat atau PGAL ya. Karena adanya reduksi 6-NADPH menjadi 6-NADP+. Kenapa 6? Karena jumlah molekulnya itu ada 6 ya. Berarti NADPH yang diperlukan itu adalah 6, jumlahnya 6. NADPH direduksi menjadi 6-NADP+. Oke. Menjadi 6 molekul gliseraldehid trifosfat atau PGAL. Molekul PGAL ini kan akan dijadikan bahan untuk buat glukosa ya. Untuk menjadi sebuah glukosa itu harus memerlukan 2 PGAL. Maka dari itu siklus Calvin-nya itu harus 2 kali putaran gitu untuk dapat menghasilkan 1 molekul glukosa. Ketika hanya satu siklus saja, dia hanya menghasilkan setengah glukosa. Belum menjadi glukosa ya. Setengah glukosa. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah reaksi siklus Calvin yang 2 kali putaran. Kalau ini kan molekul CO2-nya itu kan ada 3, kalau ini ada 6. Ini jadi 1:2 gitu loh, 1:2. Kalau yang sebelah kiri ini adalah 1 kali putaran, kalau yang kedua, kalau gambar sebelah kanan ini adalah 2 kali putaran. Jadi jumlahnya 6 molekul CO2 ya kan. Kalau tadi nih hasil PGAL-nya kan 6 di sini, masih di tengah-tengah ini kan. Hasil dari PGAL-nya itu kan ada 6. Pada reaksi siklus Calvin yang 2 putaran ini, dia menghasilkan 12 PGAL. 12 PGAL ini kemudian akan dikemanakan ya? 2 PGAL akan keluar ya menjadi glukosa. Karena syarat menjadi glukosa, 1 glukosa itu adalah 2 PGAL. Kemudian sisanya ada 10, 12 dikurangi 2, 10 kan. 10 PGAL-nya itu akan dijadikan bahan untuk menjadi RUBP. Karena dia belum menjadi RUBP, dia dinamakan 6-ribulase 5-fosfat. Untuk menjadi RUBP, dia memerlukan 1 ATP lagi. Dia memerlukan 1 fosfat. Dia memerlukan 1 fosfat dengan meregenerasi. Merubah 6 ATP menjadi 6 ADP. 1 fosfat dari ATP ini diambil menjadi ADP. Kemudian
menjadi 6 ribulase 1,5 bifosfat. Ini baru bisa dikatakan RUBP, 6 RUBP. Kemudian RUBP ini untuk apa? RUBP ini ya untuk mengikat CO2 itu. CO2 diikat kemudian menjadi PGA ya. Kemudian difiksasi ya, namanya fiksasi. Reaksi fiksasi, kemudian dari 12 molekul ya PGA ini kemudian dirubah menjadi 6 molekul 1,3 bifosfat bifosfogliserat, kemudian direduksi, ada reduksi 12 NADPH menjadi 12 NADP+, direduksi kan, ini namanya reaksi reduksi, dirubah menjadi 12 PGAL, seperti itu. Kemudian PGAL-nya kemana 12 PGAL ini? Ada dua saluran. Saluran pertama dia akan menjadi glukosa. 2 PGAL akan menjadi glukosa, kemudian akan disalurkan ke pembuluh flum ya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi glukosa ya, milum, untuk bahan energi bagi tubuh, disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian sisanya 10 ini akan menjadi bahan untuk menjadi RUBP. Karena belum menjadi RUBP, dia namanya RUP, 6 ribulase fosfat, 6 RUP, 6 molekul RUP. Untuk menjadi RUBP dia membutuhkan 1 fosfat. Akhirnya dipecahlah 6 ATP menjadi 6 ADP. Trifosfat menjadi difosfat. Karena ada pengurangan dari ATP ini, fosfatnya masuk ke sini ke RUP menjadi 6 ribulase 1,5 bifosfat menjadi RUBP. Ya, terus begitu saja siklusnya. RUBP ntar mengikat 6 CO2. Proses siklus Calvin ini dia menghasilkan gliseraldehid trifosfat, ADP dan NADP+. Beralih ke gambar berikutnya ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi secara keseluruhan ini ada di dalam kloroplas ya. Yang kotak kecil ini dia adalah tilakoid, membran tilakoid. Dia tempat terjadinya reaksi terang. Kemudian hasil dari reaksi terang ini akan menjadi bahan ya, menjadi energi untuk dapat melakukan siklus Calvin. Hasil dari reaksi terang itu kan NADP+, H+, dan Hasil dari reaksi terang ini kan adalah NADPH, kemudian ATP ya, dan ATP. Dan O2 udah keluar ya melalui stomata. Nah, NADPH dan ATP ini kemudian akan dijadikan energi untuk dapat melakukan siklus Calvin. Nah, hasil dari siklus Calvin itu kan ADP dan NADP+, H+, NADP+ kan. ADP dan NADP hasil dari siklus Calvin ini akan menjadi bahan untuk dapat melakukan reaksi terang di sini ketika diproses nih transport elektron pada reaksi terang ini kan dia memerlukan ADP kan untuk menghasilkan ATP, dan dia memerlukan NADP+ untuk dapat menghasilkan NADPH. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis pertama itu ada intensitas cahaya. Tentu saja intensitas cahaya ini sangat mempengaruhi fotosintesis karena pada proses fotosintesis ini memerlukan sebuah cahaya. Ketika cahayanya itu terlalu tinggi ya, dia akan menghambat fotosintesis karena dia akan merusak klorofil. Jadi intensitas cahaya sedang-sedang saja. Kemudian ketika intensitas cahayanya itu turun atau kecil, ya akan menghambat fotosintesis juga, tidak dapat melakukan reaksi terang ya. Kemudian panjang gelombang cahaya juga mempengaruhi proses fotosintesis. Gelombang cahaya itu dibagi menjadi 2 ya, ada cahaya yang tampak dan cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang tampak itu seperti Mejiku hibiniu, merah, kuning, hijau, itu cahaya yang tampak. Itu biasa digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan cahaya yang tidak tampak itu adalah cahaya ultraviolet, ultramerah. Cahaya tidak tampak. Kemudian konsentrasi CO2. Konsentrasi karbon dioksida di udara juga mempengaruhi proses fotosintesis ya, karena ketika CO2-nya itu sedikit,
dia tidak bisa melakukan fotosintesis karena kekurangan CO2. Ketika CO2-nya terlalu banyak, ya itu juga tidak bisa melakukan fotosintesis karena dapat menghambat. Suhu juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis karena ketika suhunya itu turun atau suhunya itu rendah, maka yang di dalam tanah itu akan membeku. Kemudian akar tidak bisa menyerap air, tidak bisa menyerap H2O, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, dan daun tumbuhan akan kering dan daunnya berguguran. Suhu yang terlalu tinggi juga tidak baik untuk proses fotosintesis karena dapat merusak klorofil ya. Kemudian ion anorganik dan zat inhibitor. Zat inhibitor ini adalah zat penghambat proses fotosintesis. Nah, berdasarkan sumber energinya, anabolisme ini terbagi menjadi dua kan, ada fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini energi yang dibutuhkan itu adalah cahaya, sedangkan kemosintesis ini adalah reaksi-reaksi kimia. Nah, kemosintesis ini merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dengan menggunakan energi yang berasal dari proses-proses kimia. Sama, dia menyusun senyawa yang kompleks dari senyawa sederhana, tapi tidak dengan bantuan matahari, dia dengan bantuan bahan-bahan kimia. Prosesnya juga proses kimiawi. Ini biasanya kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri yang bersifat kemoautotrof, atau dia itu dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan proses-proses kimia. Contohnya adalah bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Mereka memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3 amonia menjadi HNO2 atau asam nitrit. Kemudian HNO2 atau asam nitrit ini akan dioksidasi menjadi HNO3, menjadi asam nitrat ya. HNO3 ini asam nitrat oleh nitrobakter. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran anabolisme ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya di Google Classroom. Silahkan ditulis, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.